Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah. Dulur-dulur seiman. Hadis nomor 171. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Yahudi bila perempuan mereka haid, mereka tidak makan bersama perempuan tersebut dan tidak tinggal serumah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotor, maka jauhilah para wanita itu selama masa haid, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah apa saja kecuali persetubuhan. Berita itu kemudian sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka mengatakan, tidakkah orang ini, maksudnya Nabi SAW, ingin meninggalkan ajaran kita kecuali hanya ingin berbeda dengan kita. Maka datanglah Usaid bin Al-Hudair dan Abbad bin Bishr. Keduanya mengatakan, hai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan begini dan begitu. Apakah tidak sebaiknya kita lakukan senggama saja dengan wanita-wanita yang sedang haid? Wajah Rasulullah SAW berubah, sehingga kami menyangka bahwa beliau marah kepada keduanya. Lalu keduanya pergi. Kemudian Nabi SAW menyuruh orang menyusul keduanya untuk diberi susu. Maka dengan demikian keduanya mengerti bahwa Rasulullah SAW tidak memarahi mereka berdua. Hadis nomor 172. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi haid. Kemudian beliau menjawab, hendaknya perempuan tersebut mempersiapkan airnya dan daun bidara. Membersihkan diri sebaik-baiknya. Dia tuangkan air pada kepalanya dan menggosok dengan sangat sehingga hilang kotoran di kepalanya. Lalu dia tuangkan lagi air pada kepalanya. Kemudian dia ambil sepotong kapas atau wool yang diberi minyak wangi. Lalu ia bersuci dengan kapas itu. Asma bertanya, bagaimana saya bersuci dengan kapas itu? Nabi SAW menjawab, subhanallah, ya kau pakai kapas itu untuk bersuci. Aisyah mengatakan, sepertinya dia merahasiakan hal itu. Kamu gunakan kapas itu untuk membersihkan bekas darah. Asma bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi junub. Nabi SAW menjawab, kau ambil air, lalu kau bersihkan diri sebaik-baiknya. Kemudian kau tuangkan air pada kepala dengan menggosoknya sampai kotorannya hilang. Lalu kau tuangkan air lagi dari atas kepala. Kata Aisyah, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansor yang tidak terhalang oleh rasa malu untuk memahami agama. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 314. Hadis nomor 173. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid. Kemudian beliau mengatakan, hai Aisyah, ambilkan aku baju. Maka Aisyah menjawab, saya sedang haid. Kata Nabi, sesungguhnya haidmu itu tidak ada di tanganmu. Lalu Aisyah mengambilkannya. Hadis Muslim nomor 174. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika aku masuk rumah untuk suatu keperluan dan di dalamnya ada orang sakit,
maka aku tidak menyuruh meminta kepadanya, melainkan aku hanya lewat. Ketika Rasulullah SAW berada di masjid, beliau menjulurkan kepalanya kepadaku, maka aku menyisirnya, dan beliau tidak masuk rumah kecuali ada keperluan apabila beliau sedang beriktikaf. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2028. Hadis Muslim nomor 175. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW pernah duduk bersandar di kamar saya ketika saya sedang haid dan beliau membaca Quran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor hadis 297. Hadis 176 diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, suatu ketika saya berbaring bersama Rasulullah SAW dalam satu selimut berbulu. Tiba-tiba saya haid, lalu saya bangun, kemudian saya mengambil pakaian haid saya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada saya, apakah kamu haid? Saya menjawab, iya. Kemudian beliau manggil saya, lalu saya berbaring dengan beliau dalam satu selimut berbulu. Kata Ummu Salamah, dia dan Rasulullah pernah mandi janabat berdua dengan satu bejana air. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 298. Hadis 177 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, apabila salah seorang dari kami para istri Rasulullah SAW sedang haid, maka ia diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menutupkan kain pembalut pada kemaluan yang haid. Kemudian Rasulullah SAW mencumbunya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa di antara kalian kaum laki-laki yang mampu mengendalikan nafsu seksualnya seperti Rasulullah SAW? Maksudnya, jika mampu lakukanlah cumbu rayu tanpa membuka pakaian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 302. Hadis nomor 178. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya pernah minum ketika sedang haid. Lalu minuman tersebut saya berikan kepada Nabi SAW. Maka beliau letakkan mulutnya pada bagian gelas yang habis terkena mulut saya. Kemudian beliau minum. Saya minum sari akar ketika saya sedang haid. Lalu minuman itu saya berikan kepada Nabi SAW. Maka beliau meletakkan mulutnya di bagian gelas yang habis terkena mulut saya. Hadis nomor 179. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Ummu Habibah binti Jahsi radhiyallahu anha pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, sesungguhnya saya mengalami istihadah. Nabi SAW bersabda, istihadah itu hanyalah darah penyakit, maka mandilah dan sholatlah. Ummu Habibah kemudian mandi tiap akan sholat. Kata Al-Laits bin Sa'ad Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh Ummu Habibah binti Jahsi radhiyallahu anha agar mandi setiap kali akan sholat. Tetapi hal itu adalah atas kemauan dari Ummu Habibah sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 327. Hadis nomor 180. Diriwayatkan dari Mu'azzah
Ia berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saya katakan, bagaimana dengan perempuan yang haid, yang mengqada puasa dan tidak mengqada salat? Aisyah menjawab, apakah kamu sedang haid? Saya menjawab, tidak. Saya hanya bertanya. Aisyah mengatakan, kami pernah mengalami begitu. Lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 321. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.